Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Telaga Huripan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah dari sekian banyak dari puasa adalah meningkatkan rasa empati kepada sesama, yaitu bisa dari saling berbagi, bersedekah. Pernah Rasulullah SAW ditanya oleh salah sahabatnya, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, dikatakan, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama?" Lalu Rasulullah menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian pada lain kesempatan dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya dan makin dermawan pada saat dia berada di dalam bulan Ramadan. Bukan juga hadis dari Bukhari dan Muslim. Kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW tentunya harus meniru apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu makin dermawan pada saat di bulan Ramadan. Kalau kita lihat banyak poster-poster, spanduk, ajakan-ajakan di grup-grup PA dan juga di grup Masjid Raya ini, ada banyak program-program untuk mengajak kita untuk bersedekah. Bila di bulan lain kita bisa saja menanggapinya dengan hal biasa, tapi khusus untuk di bulan ini, mari kita meniru Rasulullah bahwa makin hari makin meningkat kedermawanannya. Kenapa sedekah mendapat kedudukan yang tinggi dan diabadikan di Al-Quran dan Al-Hadis, khususnya di bulan Ramadan ini? Karena dengan sedekah itu menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, alhamdulillah, dan yang nantinya akan memberikan efek yang baik juga kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang senantiasa memberi sedekah akan terhindar dari api neraka. Bagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu." Lalu dia berkata dengan menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Bayangkan betapa orang yang sedang sakaratul maut menghadapi kematian, dia minta untuk ditunda dan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali agar bisa untuk bersedekah. Karena menurut para ulama disebutkan bahwa bisa jadi sang mayat itu diberitahu atau diperlihatkan begitu dahsyatnya pahala sedekah bila dia lakukan. Saya sering membaca ataupun mendengar di pengumuman masjid-masjid bahwa ada sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Lalu bagaimana pendapat ulama tentang sedekah untuk mayit? Saya kutip dari portal Baitul Mal Muamalah. Di sana ditulis bahwa para ulama sepakat bahwa sedekah atas nama orang yang telah meninggal merupakan amalan yang dianjurkan dan pahalanya sampai kepada si mayit. Dalam buku Sunan At-Tirmizi disebutkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, seorang lelaki berkata pada Rasulullah SAW,
ibuku telah meninggal dunia, apakah akan berguna baginya jika saya bersedekah atas namanya? Rasulullah menjawab, yaitu berguna baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan dan kedahsyatan bersedekah, baik sedekah jariyah atas nama diri kita sendiri yang pahalanya tentunya akan mengalir terus meskipun kita wafat, maupun sedekah atas nama orang lain yang kita cintai yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan baik akan menghasilkan akibat bagi pelakunya. Jika perbuatan itu baik, maka pelakunya akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, para penyayang akan disayang oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hal ini seolah-olah memberikan isyarat bahwa ajaran Islam itu landasan utama dan pertamanya dalam bermuamalah adalah menebar kasih sayang kepada segenap makhluk. Seseorang yang bukan penyayang dikhawatirkan tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayanginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Karena itu ya jemaah sekalian yang rahmati Allah, mari jadikan sedekah bukan hanya sebagai kebiasaan, tapi jadikan sebagai sesuatu kebutuhan dengan selalu bersedekah dan makin dermawan bersedekah di bulan Ramadan sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga selepas Ramadan kita akan terbiasa untuk bersedekah, berbagi sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, di sini ada kata-kata sebagian, artinya Allah tidak menargetkan sesuatu jumlah tertentu, tapi sebagian itu adalah sebagian yang hanya kita dan Allah yang tahu berapa pantasnya sebagian itu. Bila ada one day one juice orders, maka bolehlah kita niatkan dan laksanakan one day one sedekah. Begitu banyak testimoni, begitu banyak kita lihat kenyataan-kenyataan orang-orang yang rajin bersedekah dalam kehidupannya. Betapa dahsyatnya bersedekah dengan adanya kejadian-kejadian yang kadang-kadang di luar dari pikiran kita. Sudah ada jaminan dari Rasulullah SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bahkan akan bertambah dan bertambah. Lalu juga sudah ada jaminan dari Allah dalam Al-Quran bahwa akan melipat gandakan suatu kebaikan dengan 10 kali, 700 kali, bahkan hingga tak terhingga, sebagai terserah Allah akan memberikannya kepada kita berapa. Nah, bila sudah ada jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah, dan kita sudah melihat kenyataan bahwa orang yang bersedekah hidupnya akan lebih tentram, akan lebih tenang, pertanyaannya adalah, masihkah kita berat untuk bersedekah, terutama di bulan Ramadan ini? Semoga tidak. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.